Isu antek asing sering dipakai dalam politik. Tapi bagaimana kalau justru ada figur asing yang punya peran di lingkaran strategis kekuasaan? Di video ini kita bahas 9 fakta utama. Nomor ke-9, paradoks. Nasionalisme, narasi kedaulatan, dan anti-intervensi asing sering digaungkan. Namun dalam praktik politik modern, hampir semua negara bekerja sama dengan konsultan global, investor asing, dan jejaring internasional. Pertanyaannya sederhana, kalau memang ingin sepenuhnya mandiri, mengapa tetap melibatkan figur asing di posisi strategis? Apakah ini strategi pragmatis atau kontradiksi narasi? Ini bukan soal salah atau benar, ini soal konsistensi pesan dan praktik. Nomor ke-8, jejaring global yang luas. Beberapa figur yang disebut dalam laporan memiliki koneksi internasional luas, termasuk dengan tokoh global seperti Michael Bloomberg. Relasi internasional itu penting, Indonesia butuh investasi, butuh akses pasar, butuh diplomasi. Tapi publik perlu tahu, apakah relasi itu sebatas komunikasi dan networking, atau masuk ke pembahasan kebijakan strategis? Semakin tinggi level pertemuan, semakin besar dampaknya. Nomor ke-7, survei dan pembentukan persepsi. Nama Lucian Dispoyu disebut berperan dalam survei dan strategi komunikasi. Dalam politik modern, data adalah senjata. Survei bisa membentuk strategi kampanye. Survei juga bisa memengaruhi persepsi publik. Yang menjadi pertanyaan, metode surveinya seperti apa? Apakah berbasis sampel representatif atau dominan pengguna internet? Karena survei cepat bukan selalu survei akurat. Jika angka bagus, terus dipercaya tanpa evaluasi, risiko bias sangat besar. Nomor ke-6, peran dalam strategi komunikasi. Lucien disebut ikut memberi masukan dalam komunikasi politik dan program prioritas. Konsultan komunikasi itu wajar, hampir semua pemimpin dunia punya, namun yang menjadi perhatian adalah batasnya. Apakah hanya menyusun pesan, atau ikut memberi masukan arah kebijakan? Karena komunikasi dan kebijakan adalah dua hal berbeda. Jika konsultan masuk terlalu dalam, maka pengaruhnya tidak lagi sekadar teknis. Kelima, anggaran besar dan sensitivitas publik. Disebut adanya alokasi dana besar untuk penanganan konflik manusia dan satwa di Taman Nasional Waikambas. Dana besar selalu sensitif, bukan karena publik anti pembangunan, tapi karena uang negara adalah uang rakyat. Jika ada proyek yang berkaitan dengan kepentingan bisnis karbon atau wisata, maka publik pasti bertanya, apakah kebijakan ini murni kebutuhan nasional, atau ada kepentingan lain yang ikut bermain? Semakin besar anggaran, semakin besar tuntutan transparansi. Nomor keempat, pertemuan dengan pejabat kunci. Nama Raja Juli Antoni disebut dalam konteks pertemuan terkait isu konservasi. Bertemu menteri bukan hal ilegal, tapi akses adalah kekuatan. Siapa yang bisa masuk ke ruang rapat? Siapa yang bisa memengaruhi diskusi? Siapa yang punya jalur langsung? Dalam politik, yang tidak terlihat seringkali lebih penting dari yang terlihat. Nomor ketiga, perubahan regulasi. Disebut adanya perubahan regulasi terkait perdagangan karbon. Regulasi memang bisa diubah. Itu bagian dari dinamika pemerintahan. Namun, publik berhak tahu apa alasan resmi perubahan itu. Siapa saja yang terlibat dalam pembahasannya? Apakah ada kajian lingkungan independen? Jika regulasi berubah berdekatan dengan kepentingan bisnis tertentu, maka wajar jika muncul pertanyaan. Transparansi proses adalah kunci. Nomor kedua, proyek karbon dan wisata eksklusif. Nama Karen Brooks disebut terkait rencana bisnis karbon dan wisata di Waikambas. Perdagangan karbon secara konsep adalah mekanisme global untuk mengurangi emisi. Tapi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, zonasi konservasi. Kedua, dampak jangka panjang terhadap satwa dan lingkungan. Jika zona inti berubah fungsi, maka konsekuensinya besar. Apakah perubahan itu demi konservasi atau demi membuka peluang ekonomi? Keduanya bisa berjalan bersama, tapi harus jelas siapa diuntungkan paling besar. Pertama, kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Fakta paling utama adalah soal kedekatan. Disebut adanya hubungan dekat antara figur asing tertentu dengan Presiden Prabowo Subianto, pertemuan pribadi, diskusi strategis, keterlibatan dalam agenda penting. Kedekatan bukanlah kejahatan. Namun dalam sistem demokrasi, pengaruh harus bisa dipertanggungjawabkan. Jika ada orang yang tidak dipilih rakyat, tidak menjabat secara resmi, tapi punya akses dan pengaruh besar, maka publik akan bertanya, seberapa besar perannya? Sebatas konsultan? Atau lebih dari itu? Dan disinilah inti perdebatan berada.
Indonesia butuh investasi. Indonesia butuh kerjasama global. Indonesia juga butuh transparansi. Isu ini bukan soal anti asing, bukan soal menuduh, tapi soal satu hal. Keputusan strategis negara harus jelas prosesnya dan terbuka pengawasannya. Sekarang pertanyaannya untuk Anda. Apakah ini bagian dari strategi global yang wajar? Atau ada hal yang perlu diawasi lebih ketat? Tulis pendapat Anda. Karena masa depan negara bukan hanya urusan elit, tapi urusan kita semua.